Firman Tuhan hari ke-42, 11 Februari tahun 2025, Kitab Mazmur pasal 36 ayat 10, perikop kebaikan Allah. Firman Tuhan pada hari yang ke-42, tanggal 11 Februari tahun 2025, diambil dari Kitab Mazmur pasal 36 ayat 10, dengan perikop kebaikan Allah. Sebagai nats, kita tetap mengambil dalam 3 versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang lazim sehari disebut, kemudian bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Natsnya adalah sebagai berikut. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Bahasa Indonesia sehari-hari, semoga engkau tetap mengasihi orang yang mengenal engkau dan berbuat baik kepada orang yang tulus hati. Dalam bahasa Batak Siganupari, songonon dido, ai hodo mual ni sude ngolu, jalah inorhon ni sinondangmu, huidahami hatiuron. Itulah firman Tuhan pada hari ini, dan kita melihat bacaan pagi ya, yang diambil dari Huakim Hakim pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10, dengan perikop adalah Gideon diutus Tuhan. Dalam perikop ini ya, apa makna daripada Gideon diutus Tuhan, dan untuk apa Gideon diutus Tuhan? Kalau kita baca secara keseluruhan dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10, maka bisa kita ambil makna daripada perikop ini sebagai berikut. Ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan mengakibatkan mereka mengalami penindasan dan kesulitan dari orang Midian dan Amalek. Jadi ada 2 penindasan dari orang Midian dan Amalek akibat ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Dalam situasi tersebut, Tuhan tidak meninggalkan mereka dan mengirimkan seorang hakim, yaitu Gideon, untuk menyelamatkan mereka. Ini mencerminkan kasih dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Jadi dalam hal penindasan tersebut, dalam hal penderitaan daripada bangsa Israel, Tuhan mengirim seorang hakim, yaitu Gideon, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Gideon sudah ditugaskan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan makna dari perikop ini adalah dalam keterpurukan bangsa Israel, ternyata Tuhan tetap merasa kasihan kepada mereka. Maka dikirimlah Gideon
sebagai penyelamat bangsa Israel. Apa pesan moral dari perikop ini? Nah, kita lihat ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan mengakibatkan mereka terjebak dalam penindasan dari orang Midian dan Amalek yang berkepanjangan sampai 7 tahun. Ya. Sampai 7 tahun lamanya. Namun Tuhan juga menunjukkan kasih kesetiaannya dengan mengangkat Gideon sebagai hakim untuk menyelamatkan mereka. Jadi selama 7 tahun mereka menderita dan mengalami penindasan dari Midian dan Amalek. Tapi Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Maka dikirimlah Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, apa pembelajaran yang bisa kita lihat dari perikop ini? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyusahkan mereka di situasi orang Midian dan Amalek selama 7 tahun. Jadi jelas bahwa akan terjadi menindasan dan menyusahkan mereka. Jadi sebenarnya Tuhan ada maunya apabila membuat satu bangsa itu susah. Artinya supaya pertobatan itu murni. Jadi ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan mengakibatkan mereka terjebak dalam penindasan dari orang Midian dan Amalek sampai 7 tahun. Nah, kemudian pembelajaran di sini adalah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyusahkan mereka dikuasai orang Midian dan Amalek selama 7 tahun. Jadi tidak terlepas daripada rencana Tuhan. Tapi di samping itu, setelah 7 tahun, Tuhan juga tetap menunjukkan kasih-Nya di saat Israel berseru-seru kepada Tuhan dan mengirim Gideon sebagai hakim penyelamat mereka. Jadi dengan mungkin sudah merasa tertekan sehingga mereka berseru-seru lagi kepada Tuhan, maka Tuhan tetap memperhatikan. Selama mungkin 7 tahun, kalau mereka masih tetap tidak berseru-seru kepada Tuhan, mungkin bisa berkepanjangan, mungkin bisa puluhan tahun. Tapi Tuhan tetap melihat bangsa Israel. Saat kapan mereka jahat, di situ Tuhan membiarkan musuh-musuhnya untuk menindas mereka. Tapi begitu dia berseru kepada Tuhan, sekuat apapun musuh Israel, itu pasti kalah. Itulah jaminan dari Tuhan. Nah, kemudian Tuhan selalu siap mengulurkan tangannya untuk menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Jadi artinya apapun latar belakang kita, bagaimanapun kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pada saat kita berbaik dengan Tuhan, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita. Inilah makna, pesan moral dan pembelajaran dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 10. Makna tadi dalam ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan mengakibatkan mereka mengalami penindasan dan kesulitan dari orang Midian dan Amalek 7 tahun. Nah, kemudian ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan mengakibatkan mereka terjebak dalam penindasan, dan Tuhan membiarkan mereka susah. Tapi pada saat dia berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan menjawab. Pembelajaran dari sini, setiap kita lalai dalam mengikuti Tuhan, maka di situ kita bisa terjatuh di dalam kesulitan yang sangat besar. Maka
setiap saat selalu kita berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan selalu siap menerima keberadaan kita. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya, diambil dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Allah dengan umatnya yang terpilih. Nah, kalau kita membaca seluruh ayat ini, siapa yang terpilih dan bagaimana cara memilih umat itu? Mari kita lihat makna daripada perikop ini, ya. Jadi ayat ini mengungkapkan, ya, kedalaman perasaan Paulus terhadap bangsa Israel yang telah ditunjuk Allah untuk menerima berkat. Jadi sebenarnya di sini ada semacam perhatian daripada Paulus, ya. Nah, dalam ayat ini Paulus mengekspresikan, ya, rasa duka dan kehampaan hatinya terhadap umatnya yang tidak, ya, mengenali tujuan keselamatan Allah. Jadi ada umat Israel tidak mengenali apa keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Banyak yang tidak mengenal. Disinilah Paulus merasa sedih dan berduka dengan bangsanya sendiri. Itulah makna di sini, bahwa ada bangsanya sendiri yang tidak mengenali keselamatan yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian apa pesan moralnya? Setelah melihat itu, ya, Paulus melihat bahwa ada yang tidak mengenali, maka dibilang pesan moralnya, pentingnya mengenali dan menghargai warisan iman kita serta tidak kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah. Jadi warisan iman ini adalah karena bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, bahwa mulai dari pernyataan Tuhan bahwa dari keturunanmu Abraham akan menjadi bangsa yang besar, yaitu Ishak dari Sarah, ya, dan juga keturunan Yakub yang menjadi bangsa pilihan daripada Tuhan. Inilah warisan ini, warisan iman kita serta tidak kehilangan kesempatan. Jadi tidak kehilangan kesempatan untuk menerima anugerah dan kasih Allah yang telah dinyatakan kepada Yesus Kristus. Jadi Allah menyatakan anugerah dan keselamatan itu kepada Yesus. Maka diharapkan bangsa Israel sebagai warisan secara turun-temurun dari Abraham, Ishak, dan Yakub tidak kehilangan kesempatan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah merupakan keturunan Daud. Kita tidak. Jadi jangan sampai kehilangan kesempatan dalam hal penyelamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Walaupun katanya sebagian dari Israel tidak percaya, itu tidak mengubah rencana dan janji Allah yang lebih besar. Jadi kalaupun ada bangsa Israel yang tidak percaya, itu tidak mengubah rencana Allah untuk menjalankan rencananya yang lebih besar. Ya, kita lihat, walaupun Yesus disalibkan oleh bangsa Israel, itu dianggap adalah kuasa iblis, ya, tidak mengerti, dan itu tidak menghambat rencana Allah untuk membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Kita lihat, Yesus disalibkan dan bangkit, tapi datang sebagai penyambung lidah atau rasul atau Paulus, dan juga rasul-rasul daripada Yesus seperti Petrus, Yohanes, dan lain-lain. Tidak mengubah rencana Allah. Walaupun bangsa Israel ini ada yang tidak percaya dan menolak Yesus. Dan sampai sekarang masih ada yang tidak percaya kalau Yesus itu sudah lahir di bangsa Israel.
Tapi Allah mengatakan itu tidak mengubah rencana Allah untuk membuat bangsanya menjadi bangsa yang besar. Nah, kemudian apa pembelajaran dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3 ya, sampai 5 ini? Kita lihat dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 3, akulah orang yang berkata kebenaran dalam Kristen. Aku tidak berdusta. Ini kata-kata daripada Paulus. Dan suaraku ya memberi kesaksian bersama dengan aku dalam Roh Kudus. Jadi kesaksian Paulus adalah ditemani oleh Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan hatiku selalu dalam kesedihan yang dalam untuk saudaraku yang kaum seangkatanku menurut dagingnya, yang adalah Israel yang belum percaya kepada Yesus. Nah, ini tadi. Jadi ada seangkatan dengan Paulus dalam daging. Artinya seangkatan mungkin sama-sama dilahirkan, tapi kok mereka sayang, tidak mengenal Yesus. Ini yang disayangkan oleh Paulus. Hatinya berduka dan sedih melihat itu. Kemudian Paulus menunjukkan kedalaman perasaannya terhadap bangsa Israel. Ia ya memberi kesedihan yang mendalam karena melihat bahwa banyak dari mereka yang tidak mencermati kasih dan anugerah Allah. Jadi banyak bangsa Israel yang tidak mencermati kasih dan anugerah Allah. Itulah pembelajaran yang diberikan oleh Paulus. Maka dia mengajak supaya mari ikut Yesus. Jangan ikut kepada mereka yang tidak mengenal kasih Allah. Itulah makna pesan moral dan pembelajaran dalam buku Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Allah dengan umatnya yang terpilih. Dan Paulus sangat bersedih pada orang yang masih belum mengenal anugerah dan kasih Allah. Maka tantangan ke depan adalah supaya semua bersatu padu untuk ikut dan percaya kepada Yesus. Sekarang kita masuk dalam pedoman selama bulan Februari. Ya, sebelum kita masuk perikop, tadi sudah melihat makna dan pesan moral daripada bacaan pagi dan bacaan malam. Dan bacaan pagi jelas adalah Gideon dikirim oleh Allah sebagai penyelamat bagi bangsa Israel setelah mereka berseru-seru meminta bantuan kepada Tuhan. Selama 7 tahun mereka ditindas oleh Midian dan Amalek. Nah, kemudian dalam bacaan malam bahwa Paulus sangat bersedih kepada orang-orang seangkatannya bangsa Israel yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah merupakan tugas daripada rasul di dalam zaman tersebut. Nah, sekarang apa perikop hari ini? Dan sebelum kita masuk perikop hari ini, kita melihat pedoman selama bulan Februari. Apa? Yaitu dengan topik mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Selalu kita mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Itu tidak boleh lepas daripada ingatan kita. Jadi selama bulan Februari, mari mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan harapan. Yang dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Allah perlindungan dan kekuatan kita yang selalu siap dan mampu menolong dalam keadaan kesesakan. Mampu dan siap menolong kita dalam situasi apapun. Dan ada bagi kita sebagai jaminan dan kerangka berpikir kita dan paradigma yang timbul. Dikatakan bahwa apapun terjadi di dunia ini, bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam lautan, tapi dikatakan
kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan Allah perlindungan kita dan keamanan kita. Jadi sudah perlindungan dan juga keamanan. Itu sudah lengkap. Maka kita tidak perlu takut. Apapun terjadi, perang, permusuhan, segala macam, tidak perlu takut. Karena ada Tuhan perlindungan dan keamanan kita. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ya. Nah, perikop hari ini adalah kebaikan Allah. Apa makna dari Mazmur 36 ayat 10? Sebab padamu ada sumber hajat atau kehidupan. Kemudian di dalam terangmu kami melihat terang. Artinya di dalam kehidupanmu itu ada terang yang bisa menerangi seluruh umat manusia. Ini dikatakan kebaikan Allah. Sekarang apa makna perikop ini? Adanya kebaikan Allah. Ayat ini mengandung makna pentingnya perlindungan Tuhan dan pengharapan yang dapat ditemukan di dalamnya. Dalam konteks ini mengingatkan kita ya, untuk selalu berpegang pada iman dan mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan. Itulah manaknya. Jadi manfaatkanlah kebaikan Tuhan itu dan kita untuk mencarinya sebagai perlindungan kita dan berpegang pada iman percaya kita. Itulah makna daripada perikop ini. Mencari Tuhan sebagai perlindungan dan itulah kekuatan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Apa pesan moral dari perikop ini? Bahwa kehidupan yang tulus dan penuh iman akan mendapatkan kasih dan perlindungan Tuhan. Jadi pesan moralnya adalah kehidupan yang tulus dan penuh dengan iman akan mendapatkan kasih dan perlindungan Tuhan. Jadi jelas, iman yang kuat, ya, kehidupan yang tulus mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Setelah kita melihat makna dan pesan moral dari perikop ini, kebaikan Allah, pembelajaran ada dua. Pertama, ya, hidup penuh iman dan ketulusan akan mendapatkan perhatian serta perlindungan Tuhan. Jadi dalam hidup yang penuh tantangan, ya, tantangan itu ada 3: selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Dalam menghadapi tantangan yang besar ini, ya, hidup penuh dengan iman dan ketulusan akan mendapatkan perhatian serta perlindungan Tuhan. Jadi, tantangan itu bisa kita selesaikan dengan baik apabila iman dan ketulusan hati bisa mendapatkan perhatian dan perlindungan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran, ya. Hal tersebut mendorong kita untuk menjalani hidup yang baik, menjadi teladan bagi orang lain dan bersikap jujur dalam segala hal. Di sini kejujuran dan ikhlasan untuk diminta, dan itulah mendorong kita untuk menjalani hidup yang baik. Kalau kita jujur dan ikhlas, itu adalah mendorong kita untuk hidup lebih baik. Nah, dalam perjalanan hidup
ya. Jadi bagi orang yang sudah usia lanjut, misalnya umur 70 tahun ke atas, ya, di antara kita, ya, semuanya berpedoman pada keyakinan akan kasih dan, ya, perlindungan Tuhan sangatlah penting sebagai sumber kekuatan. Jadi bagi usia yang sudah lanjut, keyakinan akan kasih dan perlindungan Tuhan sangatlah penting. Ini harus kita garis bawahi, keyakinan dan perlindungan Tuhan. Maka dikatakan tadi, mari mencari Tuhan selagi ada kesempatan, mumpung kita diberi kehidupan untuk mencari Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion. Saya tetap mengajak kepada kita semua untuk membuat conclusion atau kesimpulan dari perikop ini dengan mengajukan 3 pertanyaan, ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, seberapa penting pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa pentingkah kita mengenal Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini mari kita pecahkan, ya. Pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan sangatlah penting, ya. Nah, di sini dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama dalam membentuk, ya, tabungan yang lebih dekat dengan intim, dan seperti keterlibatan dalam ibadah. Jadi membentuk hubungan yang lebih intim, ya. Hubungan yang lebih intim seperti keterlibatan dalam ibadah komunitas dengan Tuhan. Nah, ini dapat membimbing kita dalam mengambil segala keputusan dan tindakan kita yang memberikan arah hidup yang lebih bermakna. Nah, jadi seberapa penting pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membentuk hubungan yang lebih dekat, ya, dan intim dengan Tuhan, ya. Nah, seperti keterlibatan dalam ibadah komunitas, ya, dengan Tuhan. Ini dapat membimbing kita untuk mengambil keputusan dan arah hidup kita. Karena kenapa? Karena kita sudah dibekali bersama dengan orang-orang dalam komunitas kita untuk saling mendorong, saling mempengaruhi, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Nah, sehingga kita dapat membentuk hubungan yang lebih intim dengan Tuhan melalui keterlibatan kita dalam suatu peribadatan. Apalagi kita ikut berperan, apakah sebagai penyanyi, apakah sebagai pemusik, apakah sebagai pelayan firman. Ini menumbuhkan kedekatan kita yang intim dengan Tuhan. Dan sehingga tindakan kita dapat memberikan arah hidup yang lebih bermakna. Bagaimana hidup yang lebih bermakna? Disinilah dikatakan, jadilah
manusia transisi. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Itulah manusia transisi. Nah, itulah salah satu cara kita, pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkan. Ini kadang-kadang sering ya. Membantu tidak, menyusahkan iya. Ya. Karena ada perasaan dia sirik ya. Dan dengki. Apa itu dengki? Susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Ini harus kita hindari untuk ya pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersahabat dengan Tuhan. Nah, dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan ya bahwa percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kepada pengertian sendiri. Itulah cara kita untuk pentingnya mengenali pribadi kita dengan Tuhan. Jangan bersandar pada pikiran kita sendiri, ya. Tetapi percayakanlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita percayakan kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam segala ya dalam segala tingkah lakumu akuilah Dia, maka Ia akan memberitahukan jalannya. Jadi dalam setiap langkah kita, ya, kita harus mengakui Dia, keberadaan Tuhan. Maka Dia akan memberitahukan jalan. Jadi jalan kita akan diberikan yang terbaik. Nah, ayat ini menekankan ya pentingnya mempercayakan hidup kepada Tuhan dan mengenalnya dengan segenap hati dan karakter Tuhan. Jadi kita harus mengenalnya dari segenap hati sebagai karakter Tuhan itu adalah kasih. Kemudian 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, dia tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau tadi sudah kita percayakan kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan itulah bahwa kita sudah mengikuti karakter daripada Allah. Dalam setiap langkah dan keputusan, kita harus mengakui keberadaan Tuhan. Ya. Dan Dia akan menunjukkan jalan yang benar bagi kita. Ya. Sebagai pribadi atau komunitas. Jadi itu karakter Tuhan dan akui kebenaran Tuhan, ya. Hilangkan pengertian dengan kekuatan sendiri. Nah, jadi inilah merupakan perbuatan pribadi ya. Kita harus mengakui karakter Tuhan dan akui kebenaran Tuhan. Hilangkan pengertian diri sendiri. Artinya sepenuhnya kita menyandarkan diri kepada Tuhan. Itulah pentingnya pengenalan pribadi kita terhadap Tuhan. Harus tetap sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu kasih. Dan bukan mengandalkan pikiran sendiri,
Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam diri kita. Sebab itulah yang terbaik bagi kita. Dan segala apa yang kita lakukan harus sesuai dengan rencana Tuhan. Maka sebelum kita menjalankan tugas kita, sebaiknya kita berkomunikasi dengan Tuhan, agar apa yang kita jalankan sesuai dengan rencana Tuhan. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam kepada Tuhan. Ini sangat mendalam ini pertanyaannya. Apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ketulusan hati? Jadi mengembangkan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam kepada Tuhan. Bagaimana kita mengembangkan ketulusan hati dan iman kepada Tuhan? Kita coba jabarkan ya. Mengembangkan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam kepada Tuhan, yaitu ya, merupakan perjalanan spiritual yang terus-menerus dan sangat berharga. Jadi, ya, mengembangkan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam kepada Tuhan ini adalah perjalanan spiritual yang terus-menerus, hari demi hari, ya, tahun demi Tuhan, demi tahun, ya, waktu lepas waktu. Ini adalah perjalanan spiritual yang sangat mendalam. Ya. Nah, dalam Alkitab diajarkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, melalui doa, ya, kemudian penyembahan dan penghayatan firman-Nya, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan iman. Jadi di sini dikatakan bahwa ya, dalam Alkitab diajarkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, haruslah melalui doa dan penyembahan, ya, dan penghayatan firman-Nya, dan semuanya berkontribusi pada pertumbuhan iman. Jadi semua itu akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 10 mengatakan, ya, ciptakanlah di dalam hati yang bersih, ya Allah, dan ya, perbaharuilah semangat yang teguh di dalam batinku. Jadi semangat yang teguh di dalam batin kita itu supaya diperbaharui oleh Tuhan. Itulah permohonan kita dalam Mazmur pasal 51 ayat 10, ya, bahwa ciptakanlah di dalam hati yang bersih, ya Allah. Ciptakan dalam hati yang bersih, ya. Dan perbaharuilah semangat yang teguh di dalam batinku. Apa semangat yang teguh? Yaitu semangat yang berapi-api, the fire spirit, yang benar-benar menggelora di dalam diri kita apabila kita mengaku kedaulatan Tuhan dan iman yang teguh yang kita pelihara. Maka iman yang berapi-api atau fire, semangat yang berapi-api, itu akan tercipta. Dan di sini juga kita minta bahwa supaya diperbaharui oleh Tuhan semangat yang berapi-api dan menciptakan hati yang bersih kepada Tuhan dan semangat yang berapi-api. Ayat ini menggambarkan permohonan yang tulus untuk hati yang bersih
dan semangat yang diperbaharui, yaitu the fire spirit. Jadi hati yang bersih dan semangat yang diperbaharui. Nah, kalau kita ingat dalam Yeremia ya 31 ayat 30 ya, dikatakan bahwa hukum-hukumku akan kutulis dalam hatinya dan kutaruh dalam batin mereka. Jadi hukum-hukum itu akan ditulis dalam hati manusia oleh Allah sendiri dan ditaruh dalam batinnya. Nah, di sini tadi juga adalah ciptakanlah di dalam hati yang bersih ya Allah. Kemudian perbaharui semangat yang teguh di dalam batinku. Nah, kalau hukum-hukum Tuhan itu ya ditulis dalam hati kita dan ditaruh dalam batin kita, itu untuk menandakan bahwa dikatakan, aku Allah mereka dan mereka umatku. Ini langsung Allah yang menyatakan melalui Yeremia perjanjian baru dengan umat manusia yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ya. Hukum-hukumku kutulis dalam hati mereka dan kutaruh dalam batinnya. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa Mazmur 51 ayat 10 dikatakan menyatakan bahwa ciptakanlah di dalam hati yang bersih ya Allah, dan perbaharuilah semangat yang teguh di dalam batinku. Jadi antara batin dan hati yang perlu dipelihara dan diberikan oleh Tuhan semangat dan kekuatan hati dan batin kita. Nah, dalam konteks pengembangan ya, kemudian ketulusan hati dan iman yang lebih dalam. Jadi ini untuk menguatkan ya ketulusan hati dan iman yang lebih dalam. Apabila ya bahwa hati kita yang bersih dan semangat kita yang berapi-api dalam batin kita, dalam konteks pengembangan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam. Jadi ini bisa membuatkan iman kita menjadi lebih dalam. Kita diajak untuk merenungkan sikap, perilaku dan niat kita, serta berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi semua itu harus kita lakukan ya dengan perilaku dan juga niat kita, serta berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendak. Jadi ada niat kita, ada perilaku kita, dan ada doa kita. Sehingga dengan demikian maka Tuhan akan membentuk hati kita sesuai dengan rencananya. Nah, merenungkan sikap, ya, perilaku dan niat kita, berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah untuk jawaban yang bisa kita dapat dilakukan untuk mengembangkan ketulusan hati dan iman yang lebih dalam kepada Tuhan. Jadi merenungkan sikap, perilaku dan niat kita, berdoa agar Tuhan membentuk hati kita sesuai dengan kehendaknya. Itulah jawaban yang bisa kita berikan. Kemudian kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga, ya. Bagaimana cara ya menerapkan prinsip kasih Tuhan dalam hubungan dengan orang lain di sekitar kita? Jadi bagaimana cara kita menerapkan prinsip kasih Tuhan dalam berhubungan dengan orang lain di sekitar kita? Bagaimana cara kita menerapkan prinsip
kasih Tuhan atau karakter Tuhan di dalam lingkungan kita untuk berhubungan dengan orang lain dan di sekitar kita. Bagaimana caranya? Mari kita. Prinsip kasih Tuhan dapat diterapkan dalam hubungan dengan orang lain melalui sikap saling menghormati. Adanya saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Kemudian adalah good understanding. Adanya pengertian yang baik dengan sesama. Kemudian kasih yang tulus, yaitu kasih Allah, kasih Kristus, kasih agape. Itulah prinsip kasih Tuhan dapat diterapkan dalam hubungan dengan orang lain. Saling menghormati, saling pengertian, dan kasih yang tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, meneladani kasih Kristus yang Tuhan tunjukkan kepada kita dan kepada sesama. Jadi dalam kehidupan sehari-hari harus meneladani kasih daripada Kristus yang ditunjukkan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari dan juga kasih kepada sesama. Dalam iman Kristiani ada 4 bentuk kasih yang bisa kita lihat. Kasih yang pertama adalah storge. Storge ini adalah kasih terhadap saudara kandung dan satu bapak, satu ibu dalam keluarga. Ini menerapkan kasih yang bersaudara, seibu sebapak. Kemudian ada kasih filia. Kasih itu adalah mengasihi saudara yang bukan sebapa dan seibu, tapi merupakan saudara dari yang lain. Mungkin teman seperjuangan, atau teman sekolah, atau teman sekerja. Itu namanya kasih filia. Jadi di sini memang serap disinonimkan dengan holong mangalap holong, HMH. Ya. Kalau kita mengasihi dia, dia juga mengasihi kita. Kalau kita pergi ke undangannya perkawinan dia, dia pun akan datang ke undangan yang kita sampaikan. Jadi inilah yang dinamakan kasih filia, kasih terhadap teman-teman. Nah, kemudian ketiga adalah kasih eros, percintaan. Ini adalah hadiah dari Tuhan untuk mencintai wanita laki-laki dan laki-laki wanita. Dan inilah dikatakan bahwa manusia itu tidak boleh sendirian, harus diberikan teman sebagai penolong dia. Maka begitu diciptakan Hawa, Tuhan diciptakan Adam, Tuhan menciptakan Hawa supaya ada penolong bagi laki-laki. Inilah dikatakan kasih eros. Kemudian ada kasih yang benar-benar kasih Kristus murni, adalah kasih agape, kasih tanpa memikirkan balasan, pengorbanan sejati, tidak mengharapkan balasan, seperti kasih Yesus Kristus dalam kayu salib. Dia disalibkan bukan karena dosa, tapi pengorbanannya untuk menyelamatkan manusia, sehingga dengan kematiannya dikubur kekuasaan iblis, tapi dengan kebangkitannya dengan kuasa Allah, maka kita pun seperti itu, mati dan bangkit dengan kuasa Allah.
itulah tadi dikatakan bahwa ada kasih storge, filia, eros, dan agape. Tapi agape yang paling besar tanpa mengharapkan balasan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu saling ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini merupakan pedoman bagi kita. Tetapi hendaklah kamu saling ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, pesan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya saling menghormati dan mengasihi satu sama lain dengan fokus atau diimplementasikan kasih Tuhan dalam hubungan kita dengan orang lain. Dan kita harus bersikap penuh kasih, ramah, dan saling mengampuni seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Ini ditekankan dalam Matius 7 ayat 12. Apa yang hendak orang perbuat kepadamu, perbuatlah seperti itu. Itulah kesimpulan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, bagaimana cara menerapkan prinsip kasih Tuhan Allah dalam hubungan dengan orang lain? Yaitu Matius 7 ayat 12. Apa yang hendak kau inginkan diperbuat oleh orang lain kepadamu, perbuatlah seperti itu. Dengan dasar Galatia 6 ayat 9. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Maka selalulah kita berbuat baik terhadap sesama, karena itulah yang terbaik bagi kita untuk menghidupkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita.